Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa kembali bersama Ibu Ratna Destiningsi dalam Mapel Bimbingan dan Konseling. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kesulitan dalam belajar. Di sini kita bisa lihat peta konsepnya. Dalam sulit belajar yang akan dibahas yaitu gejala kesulitan belajar, kemudian indikator pemecahan masalah, langkah mengatasi kesulitan belajar, dan faktor-faktor penyebab dalam kesulitan belajar. Adapun pembelajaran pada hari ini bertujuan, Ibu harapkan kalian mampu mengenali gejala kesulitan belajar, kemudian kalian mampu memahami faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, kemudian Ibu harapkan juga kalian mampu melakukan langkah mengatasi kesulitan belajar, dan Ibu harapkan juga kalian mampu mengenali indikator pemecahan masalah. Baik, dalam keseharian, Ibu rasa setiap orang, baik Ibu ataupun kalian, pernah mengalami yang namanya kesulitan dalam belajar. Terkadang kalian sudah melakukan usaha yang keras dalam belajar, namun hasilnya tidak maksimal. Nah, dalam pembelajaran kali ini akan kita bahas tuntas mengenai kesulitan belajar tersebut. Baik, di sini kita bisa lihat kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Nah, adapun ciri-ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan manifestasi gejala kesulitan belajar, yaitu salah satunya, satu, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimiliki. Kemudian yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang kalian lakukan. Kemudian yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian menunjukkan sikap yang kurang ajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dan dusta. Dan yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang kurang wajar seperti membolos, datang terlambat, tidak tertib dalam kegiatan belajar mengajar, mengasingkan diri, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, menunjukkan sikap emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, dan lain sebagainya. Baik, kita lihat di sini ada faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama itu ada dari faktor pribadi. Seperti apa itu faktor pribadi? Yang pertama adalah rendah diri. Ya, yang kemudian dari rendah diri tersebut pastinya akan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dan rasa pesimis terhadap apa yang kalian lakukan. Kemudian yang kedua itu ada faktor fisik. Faktor fisik itu apa? Yaitu gangguan pada fisik kita, ya, seperti cacat mata, kemudian cacat tubuh, atau cacat yang lainnya yang tentunya dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar kalian. Kemudian yang ketiga itu ada faktor sosial. Di sini kita bisa lihat faktor sosial, contohnya kondisi keluarga yang kurang harmonis, ya, hubungan kalian dengan orang tua ataupun hubungan ibu dan ayah kalian juga kurang harmonis. Kemudian lingkungannya juga yang tidak baik, lingkungan masyarakatnya tidak mendukung, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa lihat di sini ada langkah mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, hindari malas belajar dengan mulai dari hal-hal yang disukai. Nah, kalian sudah bisa mengetahui diri kalian sendiri, apa yang kalian sukai, itu optimalkan dalam diri kalian, ya. Kemudian yang kedua, temukan tempat yang nyaman dan produktif. Jadi dalam belajar tentunya tempat sangat berpengaruh. Contohnya jika di kamar kalian nyaman, buatlah kamar kalian senyaman mungkin. Atau mungkin di taman atau di tempat yang lain yang sekiranya membuat diri kalian nyaman untuk belajar. Kemudian yang ketiga, fokus pada satu subjek agar tidak malas dalam belajar. Jadi kerjakan dulu satu pekerjaan satu persatu, tidak langsung dikerjakan secara bersamaan. Tentu hasilnya juga akan berbeda ketika kalian fokus terhadap satu pelajaran ataupun ketika kalian menyelesaikan semua pekerjaan dalam satu waktu. Kemudian sediakan waktu khusus agar tidak malas belajar. Jadi agendakan waktu belajar kalian
seimbangkan waktu istirahat, waktu belajar, waktu bermain juga perlu untuk kalian. Jadi agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian jangan lupa melakukan istirahat saat belajar. Ketika kalian sudah menemukan titik jenuh dalam belajar, maka tinggalkan sejenak tugasnya, kemudian kalian lakukan istirahat. Seperti itu. Baik. Untuk indikator kesulitan belajar itu sendiri, kita bisa lihat di sini, masing-masing dari kita bisa meneliti kesulitan belajar masing-masing. Ada 6 indikator kesulitan dalam belajar. Yang pertama, biasanya prestasi belajar yang diraih tidak sesuai dengan harapan guru dan orang tua. Terkadang apa yang orang tua kita harapkan, namun pada hasilnya itu tidak memuaskan, baik untuk diri kalian maupun orang tua kalian ataupun guru kalian. Kemudian nomor 2 itu prestasi belajar yang diperoleh di bawah rata-rata atau rendah. Biasanya indikatornya salah satunya adalah nilai kita rendah atau mungkin di bawah KKM ya. Kemudian yang ketiga, prestasi belajar yang diperoleh tidak seimbang dengan usaha yang telah kalian lakukan. Kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Yang keempat, sering bersikap kurang wajar, kalian sering berbohong tentang prestasi belajar atau bahkan mencontek dalam belajar ataupun pada saat ujian. Kemudian yang berikutnya adalah sering membolos atau tidak serius dalam belajar. Nah, kalau dalam situasi ini kalian pernah, yuk pelan-pelan kita mulai berusaha memperbaikinya ya. Dan yang terakhir, indikator kesulitan belajar adalah mudah tersinggung, suka melamun, dan murung. Dari ke-6 indikator ini, jika terdapat dalam kalian, mulailah perbaiki secara perlahan untuk menghasilkan hasil belajar yang optimal dan juga memuaskan untuk diri kalian, guru maupun orang tua kalian. Baik, mungkin hal yang tadi Ibu sebutkan bisa kalian aplikasikan di rumah kalian masing-masing. Kemudian kalian coba satu persatu tips yang sudah Ibu sampaikan tadi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan hasil yang maksimal dalam belajar kalian. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.